tentunya kalian sehat dan tetap sukacita untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar, namun sebelum itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa, semuanya dalam sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati anak-anak kami di rumah, berkati segenap orang tua juga yang ada di rumah yang mendampingi anak-anak kami, dan berkati juga ibu guru yang menyampaikan materi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk dalam tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, silakan anak-anakku perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar apa ya? Ya, ini adalah salah satu atraksi lumba-lumba. Pasti anak-anakku pernah melihatnya ya. Nah, atraksi bertujuan untuk menghibur penonton. Ya. Nah, coba perhatikan halaman 146 tentang cerita Suka Duka Pawang Gajah. Pada cerita tersebut, ada seorang bapak bernama Pak Heri. Sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia, dan sudah bekerja selama 15 tahun. Pak Heri bertugas menjadi pawang gajah yang bernama Mary. Jadi gajahnya bernama Mary. Mary dilatih dari kecil oleh pawang agar gajah mengenal pawangnya. Pak Heri dengan sabar merawat gajahnya dan dengan sabar melatih Mary agar dapat melakukan berbagai macam atraksi. Nah, beberapa jenis hewan dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan tersebut antara lain gajah, harimau, singa, anjing, lumba-lumba, dan lainnya. Sebelum bisa melakukan berbagai atraksi, hewan-hewan tersebut dilatih. Keberhasilan suatu pertunjukan sirkus tidak hanya berkat kerja keras pawang saja, tetapi juga diperlukan pekerja lain selain pawang. Jika semua orang melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pertunjukan sirkus akan berlangsung juga dengan baik. Nah, perhatikan kembali dongeng pada halaman 149, yaitu Gajah yang Baik Hati. Gajah yang hidup di suatu hutan itu sangat baik hati. Dia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Suatu hari, gajah tersebut bertemu dengan harimau yang mengalami kesulitan. Kemudian, gajah menolong harimau tersebut. Dari cerita gajah yang baik hati ini, kita dapat menarik pesan moral, yaitu kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu, seperti membantu teman yang kesulitan, dan kita harus selalu melakukan kebaikan kepada siapapun. Nah, petugas Taman Safari memberikan daging untuk makanan hewan-hewan buas. Masing-masing hewan mendapatkan jatah makan sebagai berikut. Harimau mendapatkan 1/3 atau 1/3 bagian daging. Singa mendapatkan 2/6 bagian daging. Beruang mendapatkan 3/9 bagian daging. Hewan apakah yang mendapat bagian daging paling banyak? Nah, kita akan melihat siapa yang mendapatkan paling banyak daging. Untuk mengetahui, kita gambarkan bagian daging dalam bentuk persegi panjang yang sama besar dan diarsir sesuai pecahan yang diketahui.
Contohnya harimau mendapatkan 1/3 daging. Jadi 1 dari 3 bagian. Singa mendapatkan 2/6 daging. Jadi 2 dari 6 bagian. Dan 3/9 dari 9 bagian. Ini adalah persegi panjang yang sama ya. Nah, meskipun penyebut ketiga pecahan berbeda, tapi bagian yang diarsir pada ketiga pecahan sama. Ini menunjukkan bahwa ketiga pecahan memiliki nilai yang sama atau senilai. Perhatikan ya. 1 ini sama nilainya dengan 2. 2 ini juga sama dengan 3. Ya, ini garis lurus yang sama. Jadi, 1/3 senilai dengan 2/6. 2/6 senilai juga dengan 3/9. Dan 1/3 senilai juga dengan 3/9. Anak-anakku dapat perhatikan gambar berikut, yaitu gambar persegi panjang yang sama besar dan diarsir sesuai pecahannya ya. Jadi, pecahan 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan yang sama atau senilai. Nah, silakan anak-anakku kembali perhatikan cerita rekreasi ke kebun binatang pada halaman 152. Pada cerita tersebut, Aryo dan keluarganya berekreasi ke kebun binatang. Banyak manfaat yang didapatkan dengan mengunjungi kebun binatang. Selain menambah pengetahuan tentang belajar berbagai jenis hewan, dengan mengunjungi kebun binatang juga mereka lebih sayang juga kepada hewan. Saat berada di kebun binatang, pengunjung biasanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada petugas berkaitan dengan kebun binatang. Seperti contoh, sejak kapan kebun binatang ini berdiri? Apa tugas Bapak di kebun binatang ini? Binatang apa saja yang ada di sini? Adakah binatang langka yang dipelihara di sini? Bagaimana perawatan hewan-hewan yang ada di sini? Itu adalah beberapa contoh daftar pertanyaan yang biasanya diajukan saat berkunjung ke kebun binatang. Di kebun binatang, banyak orang yang bekerja dengan peran dan tugas masing-masing. Ada yang bertugas di bagian karcis, ada yang bertugas memberi makan hewan, ada yang bertugas menjaga kebersihan kandang, ada yang bertugas menjadi pemandu, dan masih banyak lagi. Nah, demikian juga di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, terdapat orang-orang dengan berbagai peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan peran akan menjadikan sebuah kehidupan yang serasi jika kita saling bekerja sama. Seperti contoh pekerjaan atau profesi yaitu petugas kantin yang ada di sekolah. Apa perannya atau apa tugasnya? Yaitu melayani para siswa atau guru yang membeli dengan ramah dan sopan. Jadi itu tugasnya ya. Nah, kawasan kebun binatang dibagi-bagi menjadi ada kawasan hewan buas, kawasan hewan unggas, kawasan hewan jinak, dan kawasan pertunjukan atau hiburan. Kawasan hewan buas terdiri dari ada kandang harimau, ada kandang singa, ada beruang, dan kandang buaya. Lahan di kawasan hewan buas, jadi lahan di hewan buas itu, kawasannya hewan buas, dibagi menjadi 10 bagian yang sama luasnya dengan rincian berikut. Nah, di kawasan hewan buas itu ada 10 bagian, untuk harimau ada 4 bagian, untuk singa ada 2 bagian, untuk beruang ada 3 bagian, dan untuk buaya ada 1 bagian. Jika digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut, anak-anak perhatikan. Jadi lahan kawasan hewan buas itu ada 10 bagian. Ya, ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagian harimau yaitu 4 bagian.
Bagian singa ada 2 bagian, yaitu warna kuning. Bagian beruang yaitu warna hijau ada 3 bagian. Dan bagian buaya yaitu coklat yaitu 1 bagian. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan sebagai berikut. Perhatikan ya. Lahan dari harimau yaitu dalam bentuk pecahan 4, ini adalah lahannya harimau, 4 dari 10 bagian ini. Jadi 4/10. Nah, lahan untuk kandang singa yaitu 2/10. Dan lahan untuk kandang beruang yaitu 3/10. Lahan untuk kandang buaya yaitu 1/10. Perhatikan ya. Harimau tadi ada 4 bagian. Jadi dalam bentuk pecahan yaitu 4/10. Untuk singa yaitu 2/10. Dan untuk beruang 3/10. Dan untuk buaya 1/10 bagian. Atau 1/10. Kalau dituliskan dalam bentuk pecahan. Selamat belajar anak-anakku, tetap semangat. Ya, demikian materi kita hari ini anak-anakku. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini, Ibu Guru jelaskan, anak-anakku dapat pahami dan mengerti dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anakku bertanya langsung ke wali kelasnya masing-masing. Juga tugasnya dikirim secara pribadi ke masing-masing guru kelasnya ya. Hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah belajar Tuhan. Berkati setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru. Berkati juga anak-anak bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak kami belajar di rumah. Semoga apa yang disampaikan Ibu Guru, anak-anak kami dapat pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, demikian